Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat bakpao pandan yang super ekonomis, rasanya premium. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan isian. Siapkan panci, lalu masukkan 2 sendok makan tepung maizena setara dengan 20 gram, 2 sendok makan coklat bubuk setara dengan 15 gram. Coklat bubuknya wajib kita ayak karena coklat bubuk sering bergerindil. 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 200 ml susu cair. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 80 gram dark cooking coklat yang sudah dicincang halus. Kemudian nyalakan api kompor menggunakan api kecil. Lalu aduk-aduk terus sampai meletup-letup dan menggumpal. Setelah meletup-letup dan menggumpal seperti ini, lalu matikan api kompornya. Setelah itu masukkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan licin. Ini api kompornya dalam keadaan mati ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan licin seperti ini, kemudian angkat lalu masukkan ke dalam wadah. Supaya selainya ini tidak berkulit, lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Selain ditutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih, selainya ini bisa kita masukkan ke wadah tertutup ya teman-teman. Selanjutnya kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 280 ml air hangat. Lalu masukkan 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 2 sendok teh ragi instan. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan. Kalau raginya tidak berbusa atau berbuih, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh pasta pandan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah setara dengan 50 sendok makan, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh vanili bubuk, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata, lanjut kita uleni atau kita aduk-aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Kita aduk-aduk sampai setengah kalis. Setelah setengah kali seperti ini, tambahkan 50 gram margarin putih setara dengan 3 sendok makan, 1/4 sendok teh garam. Lalu lanjut kita uleni sampai tercampur rata. Supaya adonannya ini lebih cepat kalis, lalu kita angkat, kemudian lanjut kita uleni di atas alas kerja dan pastikan alas kerjanya ditaburi dengan sedikit tepung supaya tidak lengket. Lalu lanjut kita uleni seperti teknik mencuci kain. Nah, untuk margarin putih bisa diganti dengan margarin kuning ataupun 4 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Setelah sekitar 10 menit diuleni, ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis. Selanjutnya kita bagi menjadi 20 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 47 gram. Nah, untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera ya. Setelah seluruh adonan selesai dibagi seperti ini, ambil 1 bagian adonan kemudian kempiskan. Setelah itu bulatkan atau rounding,
Pastikan dironding sampai mulus dan padat ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding seperti ini, kemudian tutup menggunakan kain bersih atau serbet bersih. Lalu ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan pinggirannya. Nah, untuk bagian tengahnya tidak perlu dipipihkan supaya nanti isiannya tidak bocor. Lalu masukkan selai yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tutup sampai benar-benar rapat. Kita cubit-cubit seperti ini supaya nanti pada saat dikukus isiannya ini tidak bocor. Nah, untuk kertas bakpaunya bisa diganti dengan kertas roti, kertas nasi, ataupun daun pisang ya teman-teman. Nah, untuk isiannya bisa diganti dengan coklat batang, meses coklat, keju, kacang hijau, selai stroberi, ataupun sesuaikan dengan selera ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah seluruh adonan kulit selesai diisi dengan isian coklat, kemudian tutup dan diamkan sekitar 15-20 menit. Setelah 15 menit buka tutup adonan. Selanjutnya ini siap kita kukus dan air di dalam kukusan ini sudah mendidih. Kemudian masukkan bakpao ke dalam pengukusan, lalu tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang bulat atau tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib kita lapisi dengan kain bersih ataupun serbet bersih supaya nanti uap airnya tidak menetes ke bakpao ya teman-teman. Lalu ini kita kukus sekitar 10 menit menggunakan api kecil. Setelah 10 menit dikukus, ini bakpaonya sudah matang. Lalu matikan api kompornya dan biarkan dulu seperti ini sekitar 2 menit, jangan langsung dibuka. Setelah 2 menit dibiarkan, buka tutup kukusan, kemudian angkat dan keluarkan bakpao dari kukusan. Nah, ini dia bakpao pandannya sudah jadi. Bakpao pandan ini bahan-bahannya sangat ekonomis, buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik. Selain hasilnya yang sangat cantik, bakpao ini juga tidak keriput setelah matang. Teksturnya super duper fluffy atau super duper empuk, isiannya lumer di mulut. Bakpao ini empuk dan lembutnya tahan sampai 4 hari di suhu ruang di wadah tertutup atau kedap udara ya teman-teman. Bakpao ini enak banget, recommended banget buat dijual ataupun dimakan sendiri ya teman-teman. Ini harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.